Haleluya, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga besar GPD El Shaddai Magelang yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa hari ini kembali kita akan menikmati sajian rohani kita, Renungan 79 yang terambil dalam 2 Tawarik pasal 25. Saya akan bacakan satu ayat, yaitu ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh, sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Judul renungan kita pada hari ini adalah Allah berkuasa menolong dan menggelincirkan. Allah berkuasa menolong dan menggelincirkan. Jikalau kita merenungkan kehidupan kita ini yang telah diciptakan Tuhan dengan sempurna, diperlengkapi dengan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Meskipun kita memiliki kepandaian yang cukup pandai atau luar biasa dengan penilaian kita atau penilaian orang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu hal yang tidak mampu kita ketahui dalam hidup kita, perjalanan hidup kita, baik sewaktu kita dilahirkan dan sampai pada akhir hidup kita, tidak ada seorang pun meskipun dia pandai, hebat, pintar, memiliki segala kekuatan ataupun kekayaan, mengetahui tentang hari esoknya. Apakah dia tetap seperti hari ini ataukah berubah ataukah bertambah di dalam segala hal. Oleh karena itu kita akan merenungkan tentang kehidupan seorang raja yang disebutkan pada 2 Tawarik pasal 25 ini, yaitu Raja Amazia. Raja Amazia kalau Bapak Ibu baca dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir, dia adalah raja yang memerintah di bangsa Israel, khususnya suku Yehuda, karena waktu itu sudah terbagi dua bangsa Israel ini. Ada yang disebut bangsa Israel dan juga ada yang disebut kubu suku Yehuda. Amazia pada awal pemerintahannya dia sangat taat melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menemukan ayat-ayat yang menunjukkan tentang ketaatan Raja Amazia dari awal pemerintahannya. Pada awal pemerintahannya dalam ayat 3 dan ayat yang keempat dikatakan bahwa tidak melakukan pembalasan kejahatan orang tua terhadap anak-anak mereka. Ini menunjukkan ketaatan seorang Raja Amazia terhadap hukum Musa atau kitab Musa. Karena ada larangan untuk membalaskan kejahatan orang lain ditimpakan kepada orang lain. Contohnya kesalahan anak kepada orang tua mereka atau kesalahan orang tua ditimpakan kepada anak mereka. Oleh karena itu setiap orang yang telah melakukan kejahatan terhadap ayah Raja Amazia, yaitu orang tua dari anak-anak yang hidup pada zaman itu, semua dibunuh dikatakan, tetapi anak-anak mereka tidak dibunuh karena dia taat terhadap firman Tuhan yang diajarkan oleh Musa. Ketaatan yang kedua yang Raja Amazia lakukan, Amazia juga taat kepada firman Allah yang disampaikan oleh abdi Allah. Bapak Ibu dapat temukan pada ayat 7 sampai ayat 9. Ada larangan untuk tidak mengikut sertakan tentara Israel dalam peperangan melawan orang-orang Seir, yaitu orang-orang Edom. Abdi Allah yang diutus oleh Tuhan sendiri menyampaikan pesan kepada Raja Amazia, yaitu perihal peperangan untuk mereka hadapi sendiri, yaitu orang-orang Yehuda, dan tidak mengikut sertakan tentara sewaan dari bangsa Israel. Dikatakan bahwa dia memilih 100.000 tentara Israel yang gagah perkasa, dan mereka pun disewa dengan sebesar 100 talenta perak. Nah, ketika ketaatan yang ketiga ini Bapak Ibu Saudara, yaitu mendengarkan pesan Allah melalui abdi Allah atau nabi Allah,
Ada satu hal yang luar biasa tentang hal keuangan, hal kekayaan ya. Dikatakan perihal uang sewaan untuk tentara Israel. Ketika dia berkata, bagaimana dengan bayaran yang telah aku berikan kepada mereka sebanyak 100 talenta perak. Waktu itu abdi Allah berkata, jangan pikirkan apa yang engkau telah berikan. Karena Allah itu sanggup memberikan lebih daripada apa yang engkau berikan. Oleh karena itu Raja Amazia pun taat. Dia tidak menuntut tentang pembayaran yang dia telah lakukan. Nah, akhirnya dia tidak mengikut sertakan 1.000 tentara yang gagah perkasa dari Israel. Mereka maju sendiri ya, dia memberanikan diri memimpin bangsa atau suku Yehuda untuk maju berperang melawan orang-orang Edom, orang-orang yang gagah perkasa. Amazia pun mendapat kemenangan, dijelaskan oleh firman Tuhan. Ia mendapat kemenangan, ia dapat mengalahkan orang Edom. Pada ayat 11 dan 12 Bapak Ibu dapat membacanya ya. Namun Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada awal ayat dalam 2 Tawarik pasal 25 ini telah dikatakan pada ayat yang kedua ya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Tadi kita sudah melihat ada 3 ketaatan Raja Amazia melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan, dia taat. Tapi dikatakan tidak dengan sepenuh hati. Oleh karena itu kita melihat kehidupan selanjutnya dari Raja Amazia. Setelah keberhasilannya mengalahkan orang Edom yang begitu luar biasa kuat dalam peperangan, Raja Amazia menjadi sombong, menjadi keras kepala, lupa diri, dan sampai dia meninggalkan Tuhan. Ini yang menyedihkan hati dari setiap kehidupan, baik Raja Amazia, baik kehidupan kita pun Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebagaimana saya katakan, tidak ada seorang pun yang mampu menyelami kehidupannya dari awal sampai akhir hidupnya. Saya percaya Raja Amazia pun tidak demikian. Dari awal dia taat. Tapi ketika kita tidak merendahkan diri kita di tangan Tuhan yang kuat dan berkuasa atas hidup kita, disitulah Bapak Ibu yang terkasih letak kejatuhan kita. Dikatakan setelah ia menkokohkan kerajaannya, mendapatkan kemenangan melawan orang-orang Edom, dia menjadi keras kepala, dia menjadi sombong, dia mulai lupakan dirinya, bahkan sampai meninggalkan Tuhan. Yang pertama ya, ia tidak menyembah kepada Tuhan. Kita sama-sama melihat pada ayatnya yang ke-14, dia meninggalkan Allahnya, dia meninggalkan Tuhan yang benar, yang dia kenal. Ya, setelah mengalahkan orang Edom, ini peristiwa yang lucu sebenarnya Bapak Ibu Saudara ya. Baru pulang dari berperang, ayat 14 saya bacakan, ketika Amazia kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para Allah Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai Allahnya. Ia sujud menyembah kepada Allah-Allah itu dan membakar korban untuk mereka. Dia bawa Allah orang Seir, yaitu patung-patung sesembahan mereka. Dan dia menyembah patung-patung itu. Dia mempersembahkan korban kepada patung. Perubahan yang begitu signifikan Bapak Ibu, langsung tidak makan beberapa waktu lama. Perubahan dari sikap dan hati perbuatan Raja Amazia ini yang tadinya taat menyembah kepada Tuhan, berbalik arah menyembah Allah orang Seir. Tentu merupakan hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan karena dia telah berdosa kepada Tuhan. Dan kita lihat pada ayatnya yang ke-15 dikatakan bangkitlah murka Tuhan. Tuhan menjadi murka, marah kepada Raja Amazia. Judul renungan kita pada hari ini adalah Allah berkuasa menolong Raja Amazia. Ketika tidak mengikut sertakan pasukan Israel yang gagah perkasa, Tuhan menolongnya dengan hanya tentara Yehuda yang ia bawa untuk berperang. Tetapi Tuhan juga berkuasa menggelincirkan seseorang yang berubah setia kepada Tuhan. Bangkitlah murka Tuhan kepada Amazia. Dan yang kedua kita lihat, Amazia tidak menghiraukan nasihat atau teguran peringatan dari seorang nabi yang diutus oleh Tuhan. Kedua kalinya Allah mengutus nabinya kepada Raja Amazia untuk dikatakan untuk tidak
melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dikatakan dia mengancam Nabi Allah ini untuk membunuhnya ya. Sudah diingatkan tapi berbalik marah. Siapakah engkau? Apakah kami telah memilih engkau sebagai penasehat kami? Dia berkata pada ayat-ayat selanjutnya, Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dan dia menolak peringatan itu. Pada hal yang ketiga tentang perubahan sikap dari Amazia ini, dia menjadi sombong, dia menjadi angkuh ya. Dia menjadi keras kepala, tidak mendengarkan nasihat Allah yang melalui hamba Tuhan yaitu Nabi Allah. Sikap sombongnya yaitu melakukan ingin mengadu kekuatan dengan Yoas yaitu Raja Israel. Dia berkata bahwa dia ingin mengadu kekuatan dengan Yoas. Tapi Yoas kalau Bapak Ibu membaca ayat-ayat selanjutnya dikatakan menolak akan ajakan tersebut. Pada ayat yang ke-19 Yoas ya sudah mengingatkan untuk tidak melakukan niatnya, mengurungkan niatnya tersebut. Tapi pada ayat yang ke-20 Bapak Ibu Saudara, Raja Amazia ini menolak untuk tidak mendengarkan perkataan Yoas yang sebenarnya tidak ingin untuk melakukan permintaan dari Amazia itu mengadu kekuatan antara kedua raja tersebut. Nah, inilah awal kejatuhan dari Amazia. Perubahan sikapnya yang tidak lagi mengasihi Tuhan tetapi meninggalkan Tuhan sehingga mendatangkan murka Tuhan. Dan sampai pada akhirnya Raja Amazia ini jatuh dalam hukuman Allah. Dikatakan dia jatuh di tangan Yoas sampai ia ditangkap dan dibawa ke Yerusalem. Dalam ayat yang ke-27 dia mati dibunuh. Mati dengan cara yang tidak terhormat karena mendapatkan murka Allah. Karena berubah setia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dalam segala keadaan. Baik dalam keadaan baik. Keadaan susah senang. Keadaan ketika kita diberkati oleh Tuhan. Atau penuh keberhasilan seperti Raja Amazia. Allah berkuasa menolong dan menggelincirkan kehidupan kita. Oleh karena itu pandang Tuhan, rendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang maha kuasa. Karena dia Allah yang berkuasa untuk menolong kita, dia Allah yang berkuasa untuk membuat kita tergelincir, melakukan penghukuman atas kehidupan kita yang berubah setia kepada Tuhan. Dan mari kita bersama-sama untuk memandang senantiasa kepada Tuhan. Sehingga kita tidak jatuh dalam kesalahan yang sama, dosa yang sama. Sebaliknya kita berharap kepada Tuhan, memandang Tuhan, setia kepada Tuhan yang berkuasa meninggikan dan memberkati kehidupan kita. Dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 6 kita sama-sama melihat ayat firman Tuhan ini. 1 Petrus 5 ayat 6 tentang ayat firman Tuhan, rendahkan diri kita dalam tangan Tuhan yang kuat. Saya bacakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita meninggikan tidak meninggikan diri kita, tetapi kita merendahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan yang maha kuasa. Dia yang sanggup memberkati kita, menolong kita, bahkan mengangkat, meninggikan kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semua. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0817420088. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat memerintah di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu merendahkan diri kepada Tuhan. Tidak mengandalkan apa yang kami miliki, baik itu kekuatan kami, kehebatan kami, kepandaian kami, bahkan berkat yang melimpah dalam hidup kami Tuhan. Agar kami tidak menjadi sombong dan melupakan Tuhan. Sehingga kami tidak jatuh dalam dosa
dan mendapatkan penghukuman daripada Engkau Tuhan kami. Engkau yang memimpin hidup kami Tuhan untuk senantiasa ada di jalan kebenaran-Mu. Kami juga mengucap syukur kepadamu Tuhan, menyerahkan akan kehidupan kami umat-umat-Mu dan bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi sekolah Pantai Kosta, baik dari playgroup, TK Pantai Kosta, SD, SMP yang selama ini Tuhan sudah pimpin, Tuhan sudah sertai, Tuhan sudah berkati, dan kami percaya pertolongan Tuhan itu tidak berhenti. Tuhan akan terus lakukan penyertaan-Mu, kuasa-Mu, pembelaan-Mu Tuhan, bahkan berkat-berkat-Mu tercurah buat sekolah Pantai Kosta. Berdoa bagi persiapan untuk tahun ajaran baru, penerimaan siswa baru Tuhan, tolong kami percaya Engkau yang memiliki sekolah ini, Engkau pun yang akan mempercayakan mengirim jiwa-jiwa untuk dilayani. Berkati setiap orang tua yang mempercayakan anak-anak mereka untuk dididik di sekolah Pantai Kosta, baik di playgroup, di TK maupun SD dan SMP Pantai Kosta. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan bagi saudara-saudara kekasih kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan tolong mereka, Tuhan bukakan jalan, dan Tuhan nyatakan kasih-Mu atas mereka. Jadikan kehidupan mereka, berkati mereka sesuai dengan iman percaya mereka kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa keluarga GPD El Shaddai Magelang. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada keluarga GPD El Shaddai Magelang yang tak berpengalaman. Terima kasih Bapa, kekuatan-Mu, firman-Mu itulah yang membuat kami berpengalaman di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.